Hai, selamat datang di channel Teknologika. Jadi, di video kali ini saya akan mereview sebuah kamera digital, lebih tepatnya kamera prosumer dari brand Canon yang diluncurkan beberapa tahun silam. Dan seperti apakah kamera ini jika digunakan di tahun 2025 ini? Baiklah, siapkan dulu segelas kopi hangat dan silahkan menyimak videonya setelah yang satu ini. Sedikit bercerita, jadi belakangan ini saya lagi suka dengan kamera dan dunia fotografi, sehingga saya pun mulai mengoleksi beberapa jenis kamera. Tentunya yang harganya ramah di kantong ya. Mulai dari kamera analog, kamera digital saku atau digicam, prosumer, dan kamera DSLR. Kalian juga bisa menyaksikan beberapa video saya yang mereview beberapa kamera digicam dan lainnya di beranda channel saya setelah menyaksikan video ini. Kembali lagi ke kamera ini. Jadi kamera yang akan kita bahas sekarang adalah kamera Canon PowerShot SX430IS yang merupakan kamera digital berjenis prosumer atau bridge camera. Disebut bridge camera karena kamera ini sebagai penghubung bagi pengguna pemula yang ingin berpindah dari kamera pocket atau kamera ponsel sebelum menggunakan DSLR atau mirrorless. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik kamera prosumer yang memiliki desain seperti DSLR, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan juga memiliki fitur yang mendekati DSLR namun dengan pengoperasian yang mudah layaknya kamera digicam. Kamera SX430 ini diluncurkan semasa saya masih duduk di bangku sekolah, lebih tepatnya di tahun 2017, dan di masa peluncurannya kamera ini dibanderol dengan harga 299 euro atau jika dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah. Dan di saat video ini dibuat, harga pasarannya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta saja, tergantung kondisi dan kelengkapan. Baiklah, pertama kita bahas dari segi fisik. Kamera ini memiliki berat 323 gram serta memiliki panjang 8,5 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Ya, seginilah jika dibandingkan dengan HP Realme C11 ini. Ukurannya yang kecil dan juga ringan membuatnya praktis dibawa. Bahkan bisa juga dimasukkan di saku atau tas. Untuk bodinya terbuat dari material plastik yang cukup kokoh dengan finishing doff dan beberapa logam di lubang tripod dan cincin lensa. Juga terdapat karet sebagai grip pegangan tangan yang membuatnya lebih nyaman ketika digenggam. Meskipun berukuran kecil, tapi tombol-tombolnya pas dengan posisi jari dan tertata rapi. Tentunya terdapat layar TFT berukuran 3 in di bagian belakang kamera dan terdapat tombol rana dan zoom yang menyerupai kamera pocket. Kita tarik ring ini ke kanan untuk zoom in dan tarik ke kiri untuk zoom out. Oh iya, di bagian atas terdapat lampu flash yang harus kita angkat secara manual untuk memunculkannya. Berbeda dari kebanyakan kamera yang flashnya dinaikkan dengan menekan tombol. Untuk pengolahan gambar, Canon SX430IS ini memiliki sensor CCD 20 megapiksel berukuran 1/2,3 in dengan lensa zoom optik 45 kali dengan focal length 24 mm hingga 1080 mm dan apertur maksimal di f3,5. Memungkinkan kamera ini mengambil gambar dari jarak yang jauh dan apertur maksimal di f3,5. Memungkinkan kamera ini mengambil gambar dari jarak jauh hingga melihat masa depan tanpa mengurangi resolusi foto. Untuk prosesor pengolahan gambar, terpasang Digit 4 Plus merupakan prosesor sama yang terpasang di beberapa kamera DSLR dan juga kamera Exynos. Oh iya, kalian sendiri punya kamera prosumer apa? Atau kalian pakai kamera apa untuk hunting saat ini? Tulis ya di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas fiturnya. Kamera ini memiliki ISO speed
100-1600, dan saya sarankan tetap gunakan ISO di bawah 400 jika ingin hasil gambarnya tajam tanpa noise. Untuk perekaman video, mentok di resolusi HD atau 720p. Hal ini sangat disayangkan, mengingat di tahun 2017 sudah banyak kamera yang mampu merekam Full HD, bahkan 4K. Fitur yang ditonjolkan dari kamera ini adalah adanya NFC dan Wi-Fi yang memungkinkan transfer gambar ke smartphone atau perangkat lainnya, mencetak gambar dari printer Wi-Fi, bahkan kita bisa meremote kamera dengan smartphone secara wireless. Hadirnya NFC di sini mempermudah kita saat menghubungkan smartphone ke kamera. Jadi kita tidak perlu lagi copot pasang kartu SD hanya untuk memindah gambar. Ada juga fitur stabilisasi gambar optik bawaan. Oleh karena itu, nama kamera ini diakhiri dengan IS. Dan ini memberikan sekitar 2,5 stop stabilisasi yang tentunya sangat membantu agar hasil foto tidak buram akibat getaran tangan, terlebih saat mengzoom. White balance terdiri dari auto, siang hari, berawan, cahaya neon, dan manual white balance. Terdapat juga banyak pilihan mode dan scene otomatis. Misalnya mode program, auto, live view, portrait, low light, monochrome, dan masih banyak lagi. Salah satu fitur yang saya suka adalah My Color. Fitur yang sama dengan Canon EXO series dan Canon G series yang bisa kita akses hanya di mode program. Terdapat netral, vivid, positive film, monochrome, dan beberapa lainnya. Kita juga bisa bereksperimen mengatur filter warna ini secara manual agar bisa didapati karakter warna foto seperti yang diinginkan. Daya tahan baterai kamera ini diklaim mampu bertahan hingga 195 jepretan gambar. Ya, tergolong lumayan boros sih. Namun jika berpindah ke mode Eco, baterai mampu bertahan hingga kurang lebih 260 jepretan. Dikarenakan baterai NB11LH ini hanya berkapasitas 800 mAh. Ngomong-ngomong soal baterai, kamera ini menggunakan baterai yang sangat mirip dengan baterai NB11L yang ada pada beberapa tipe digicam Canon, salah satunya Canon A2300 ini. Satu-satunya perbedaan yang saya temukan hanya kapasitas baterai dari SX430 ini sedikit lebih besar. Lensa kamera ini bekerja dengan baik pada wide angle ataupun ketika telefoto. Kamera dapat memfokuskan objek dari jarak 0 cm pada mode makro sehingga memungkinkan pengambilan gambar makro yang mengesankan. Autofokus dari kamera ini juga cepat, bahkan di cahaya yang minim. Sayangnya tidak ada mode HDR atau backlight scene. Namun ada fitur eye contrast yang akan meningkatkan jangkauan dinamis foto. Untuk hasil gambar di siang hari cukup bagus lah. Hasil foto di malam hari cukup bagus. Dengan syarat jangan gunakan ISO yang terlalu tinggi dan pastikan kamera stabil saat pengambilan gambar. Bila perlu gunakanlah tripod. Cahaya flash berfungsi dengan semestinya dan kekuatan cahaya saya rasa standar untuk kamera prosumer. Tentunya jangkauan cahaya flash lebih luas daripada kamera digicam, yaitu di kisaran 4 meter di wide angle. Untuk hasil video, seperti yang saya katakan tadi, hanya mentok di 720p. Namun kita sudah bisa mengezoom gambar sambil melakukan perekaman. Untuk kalian yang suka berfoto dengan digicam, kamera ini memiliki karakter gambar yang mirip dengan kamera digicam Canon berkat sensor CCD-nya. Apalagi kalau pakai filter positive film atau kalian set My Color secara manual. Saya pun lebih sering hunting foto menggunakan kamera ini daripada menggunakan kamera digicam ataupun DSLR saya, dan sering juga memasukkannya ke tas saya saat berangkat kerja. Dan inilah beberapa hasil foto dan video dari Canon PowerShot SX430 IS ini.
Kesimpulannya, menurut saya kamera ini masih sangat layak untuk digunakan foto-foto santai atau traveling di tahun 2025 ini. Dan untuk kalian yang berencana akan membeli kamera Digicam, entah karena FOMO, memang kepingin punya kamera untuk sekedar hobi berfoto, atau kepingin punya kamera yang proper, namun ogah ribet dengan settingannya yang rumit, kalian bisa mempertimbangkan kamera ini di harga yang mirip-mirip dengan Digicam, namun dengan fitur yang lebih. Meskipun ukurannya sedikit lebih besar dan desainnya lumayan berbeda dari Digicam, namun masih tergolong kamera yang kecil dan mudah dibawa sehari-hari. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Silahkan klik like dan juga subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Juga tuliskan komentar jika kalian ada pertanyaan atau saran konten lainnya. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.